Kau pasti penasaran kan kenapa tiba-tiba Malaysia yang selama ini dikenal sebagai negara penghasil beras kini minta impor beras dari Indonesia. Padahal Indonesia juga sedang menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan domestiknya. Kejadian ini tentu saja bikin banyak orang bertanya-tanya, ada apa ini sebenarnya? Mengapa Malaysia yang biasanya jadi negara pengekspor beras malah memohon bantuan dari Indonesia, guys? Halo, apa kabar kalian semua? Mungkin berita ini membuat publik terkejut ya. Tetangga serumpun kita Malaysia, nggak ada angin, nggak ada hujan, minta beras ke Indonesia. Ada apa ini sebenarnya? Masa sih negara sebesar Malaysia nggak bisa mengamankan beras dalam negeri mereka? Yuk kita kumpas tuntas di video ini. Berita ini muncul di tengah ketegangan global yang semakin mempengaruhi ekonomi dunia, guys. Apakah permintaan mendadak ini hanya sekedar masalah logistik atau ada faktor lain yang lebih besar lagi di baliknya? Di tengah krisis pangan global yang melanda berbagai negara termasuk Indonesia, banyak yang mulai khawatir dengan dampaknya. Maka dari itu, kamu perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Isu ini bukan cuma soal beras, tetapi juga tentang ketahanan pangan, perubahan iklim, dan dampak dari hubungan internasional sedang berubah. Mengapa permintaan beras ini bisa terjadi? Apakah ada hubungannya dengan kondisi geopolitik dunia yang tengah bergejolak? Semua pertanyaan ini penting untuk kita telaah agar bisa melihat gambaran yang lebih besar yang bisa melatar belakangi kejadian yang cukup mengejutkan ini. Yuk kita bahas lebih lanjutnya, guys. Kamu pasti bertanya-tanya apa yang menyebabkan Malaysia yang selama ini dikenal sebagai negara penghasil beras tiba-tiba kekurangan pasokan. Bukankah mereka memiliki lahan pertanian yang luas dan cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik mereka? Kalau kita lihat lebih dalam lagi, masalah ini bukan hanya soal kekurangan stok beras, tapi lebih pada faktor-faktor yang berhubungan dengan iklim, ekonomi, dan kebijakan dalam negeri mereka, guys. Beberapa faktor penyebabnya adalah bencana alam yang melanda, serta ketergantungan pada impor beras dari negara lain. Salah satunya Thailand dan Vietnam. Cuaca ekstrim yang terjadi pada akhir tahun 2022 mempengaruhi hasil pertanian mereka. Curah hujan yang tinggi menyebabkan banyak lahan pertanian terendam. Sementara kekeringan di wilayah lain juga mengurangi hasil panen mereka, guys, ternyata. Sementara itu, meskipun Malaysia memiliki kapasitas untuk memproduksi beras, mereka lebih memilih untuk mengimpor karena biaya produksi yang lebih tinggi di dalam negerinya. Harga beras di Malaysia cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan negara-negara penghasil beras, terutama seperti Thailand dan Vietnam. Hal ini membuat mereka lebih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik mereka. Namun masalah yang lebih dalam terjadi ketika ketegangan perdagangan global dan perubahan iklim mulai mempengaruhi pasokan pangan di Malaysia. Malaysia seperti banyak negara lain kini menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan mereka, guys, ternyata. Mereka tidak hanya tergantung pada pasar internasional untuk beras, tetapi juga menghadapi masalah distribusi domestik yang terkendala, guys, ternyata. Jadi permintaan mendadak Malaysia untuk impor beras dari Indonesia ini bukan hal yang tanpa alasan, itu adalah cerminan dari masalah yang lebih besar terkait dengan ketergantungan pada impor pangan mereka, guys. Dampak perubahan iklim dan kebijakan yang kurang memadai dalam menghadapi tantangan pangan domestik mereka. Dan inilah yang bisa membuat kita bertanya bagaimana Indonesia yang juga masih bergulat dengan masalah pangan bisa menjadi solusi untuk tetangga kita tersebut, guys. Kita perlu lebih memahami kondisi yang sedang dialami oleh negara tetangga kita ini. Karena krisis pangan yang mereka alami bisa mempengaruhi kita juga dalam jangka panjang, guys. Kamu pernah nggak merasa di tengah ketegangan politik dan ekonomi yang semakin memanas, krisis pangan justru jadi masalah yang sering terabaikan? Ternyata permintaan beras Malaysia ini bisa jadi sinyal bahwa dunia sedang menghadapi tantangan pangan yang lebih besar lagi dari yang kita bayangkan. Dengan beras menjadi komoditas yang begitu penting bagi banyak negara, krisis pangan global semakin nyata dan memberikan dampak jauh lebih luas dari yang kita kira sebenarnya, guys. Salah satu penyebab utama terjadinya krisis pangan global adalah perubahan iklim. Di beberapa wilayah penghasilan pangan utama seperti Thailand, Vietnam, dan India, perubahan pola cuaca yang ekstrim mempengaruhi hasil pertanian. Di Thailand misalnya, musim hujan yang tak menentu pada tahun 2022 telah mengganggu produksi beras. Sementara di India mengurangi ekspor beras pada tahun yang sama, mengingat kekeringan yang melanda wilayah pertaniannya. Menurut laporan Reuters yang diterbitkan pada awal 2023, negara-negara penghasil beras besar tersebut menghadapi penurunan produksi yang cukup signifikan
signifikan yang otomatis mempengaruhi harga dan pasokan beras di seluruh dunia, guys. Hal ini semua terjadi juga di Indonesia yang merupakan salah satu penghasil beras terbesar di Asia Tenggara, juga mulai merasakan dampak dari fluktuasi harga beras internasional. Pada akhir tahun 2022, harga beras domestik di Indonesia mengalami lonjakan yang dipicu oleh kelangkaan pasokan akibat cuaca buruk. Hal ini menunjukkan betapa rentannya negara-negara penghasil beras, termasuk Malaysia, terhadap ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kebijakan perdagangan global. Lalu, apa hubungannya dengan permintaan beras mendadak dari Malaysia ini, guys? Ternyata krisis pangan global yang terjadi juga berdampak pada ketahanan pangan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Mengingat negara tersebut sangat tergantung pada impor beras, terutama dari negara-negara seperti Thailand dan Vietnam. Ketika pasokan beras dari negara-negara penghasil utama terhambat, mereka harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan domestik mereka. Dan Indonesia sebagai negara dengan produksi beras terbesar kedua di Asia Tenggara menjadi salah satu pilihan utamanya, guys. Namun apakah ini hanya soal kekurangan beras atau ada faktor geopolitik yang juga mempengaruhi? Di tengah ketegangan yang ada, termasuk perang dagang dan hubungan internasional yang semakin rumit, masalah pangan bisa menjadi alat tawar-menawar yang sangat penting dalam hubungan antar negara. Malaysia yang mungkin melihat ketidakpastian pasar pangan global berusaha untuk mengamankan pasokan beras dari negara tetangga yang lebih stabil, yaitu Indonesia, guys. Krisis pangan global ini bukan hanya masalah negara besar, tetapi juga kita sebagai bagian dari masyarakat global. Dampaknya bisa sangat besar, terutama bagi negara-negara yang sangat tergantung pada impor. Jadi, permintaan beras dari Malaysia ini bisa menjadi peringatan untuk kita semua betapa krisis pangan global semakin nyata dan mengancam ketahanan pangan di seluruh dunia. Pernahkah kamu berpikir bahwa krisis pangan yang melanda beberapa negara bisa lebih dari sekadar masalah cuaca atau ekonomi? Ternyata ada sisi lain yang tak kalah penting, yaitu dampak dari ketegangan geopolitik global yang semakin meningkat. Ketika negara-negara besar saling tarik ulur kekuasaan, sektor pangan bisa menjadi salah satu sektor yang paling berpengaruh, bahkan menjadi alat tawar-menawar dalam hubungan internasional. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana ketegangan geopolitik ini mempengaruhi permintaan beras dari Malaysia. Salah satu faktor yang harus kamu perhatikan adalah ketegangan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. Ketika hubungan internasional memanas, pasokan pangan bisa terganggu, dan negara-negara yang sebelumnya menjadi eksportir beras utama bisa mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan domestiknya. India yang juga terlibat dalam ketegangan perdagangan dengan negara-negara besar mulai mempertimbangkan ulang kebijakan ekspor mereka untuk menjaga stok pangan domestik mereka. Ketegangan ini tentu turut mempengaruhi Malaysia yang sangat tergantung pada pasokan beras dari negara-negara tersebut. Ketika pasokan beras terganggu, Malaysia terpaksa mencari sumber alternatif yang salah satunya adalah di Indonesia, guys. Namun bukan hanya soal pasokan beras saja loh. Ketegangan geopolitik juga mempengaruhi harga pangan global. Dalam situasi seperti ini, harga beras di pasar internasional bisa melonjak. Buat negara-negara yang sudah tergantung pada impor beras seperti Malaysia semakin kesulitan untuk memperoleh beras dengan harga yang wajar. Apalagi dengan adanya kebijakan pembatasan ekspor dari negara-negara penghasil beras utama. Malaysia harus pintar-pintar mencari alternatif untuk mengamankan pasokan berasnya, guys. Jadi bisa dibilang ketegangan geopolitik ini menjadi salah satu faktor besar yang mempengaruhi krisis pangan global, termasuk permintaan beras dari Malaysia. Bagi kita sebagai rakyat, ini adalah pengingat bahwa dunia kita saling terhubung dalam banyak hal, termasuk pangan. Ketegangan antar negara tidak hanya berdampak pada politik atau perdagangan, tapi juga mempengaruhi ketahanan pangan yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai negara yang juga sedang berjuang untuk menjaga ketahanan pangan domestik bisa memanfaatkan situasi ini. Apakah ini membuat peluang baru bagi Indonesia untuk meningkatkan perannya dalam pasar pangan global? Kita akan bahas lebih lanjut di chapter berikutnya, guys. Kamu mungkin berpikir Indonesia sendiri masih harus berjuang dengan ketahanan pangan domestik. Apakah kita benar-benar bisa menjadi solusi bagi negara-negara seperti Malaysia?
Pertanyaan ini memang wajar, mengingat Indonesia pun tidak terlepas dari tantangan serupa dalam menciptakan ketahanan pangan yang stabil. Namun tahukah kamu bahwa di tengah ketegangan pangan global ini, Indonesia bisa saja mengambil kesempatan untuk memperkuat posisinya di pasar pangan dunia, terutama masalah beras, guys. Sebagai negara penghasil beras terbesar kedua di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia. Menurut data dari FAO menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu produsen beras terbesar di dunia dengan total produksi setahun mencapai lebih dari 50 juta ton. Potensi ini meskipun sudah dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri, sebenarnya membuka peluang besar untuk memasok beras ke negara-negara yang sedang kesulitan. Namun ada tantangan yang harus kita hadapi terlebih dulu. Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya agar bisa memenuhi permintaan pasar internasional. Salah satu kendala utama adalah masalah distribusi dan infrastruktur yang belum sepenuhnya optimal, guys. Lalu apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk mengoptimalkan peluang ini? Pertanyaannya, Indonesia perlu memperkuat sektor pertaniannya melalui teknologi pertanian yang lebih maju. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru dalam budidaya padi, Indonesia bisa meningkatkan hasil panennya, mengurangi kerugian panennya, dan pada akhirnya menurunkan biaya produksi. Pemerintah dan sektor swasta juga bisa bekerja sama untuk memperbaiki infrastruktur distribusi beras agar harga dan pasokan beras lebih stabil, guys. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang mendukung ekspor pangan dan memberikan insentif pada petani akan sangat berperan penting, guys. Jadi, apakah Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini? Jawabannya ada di tangan kita. Jika kita bisa mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan ketahanan pangan domestik, Indonesia tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga berperan sebagai pemain utama di pasar pangan global, guys. Dan siapa tahu dengan cara ini Indonesia bisa menjadi negara penentu dalam stabilitas pangan dunia, guys. Ini peluang loh. Ketika kita melihat fenomena permintaan beras negara Malaysia kepada Indonesia, tentu saja ini membuka banyak pertanyaan besar. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang seharusnya dilakukan Indonesia dan Malaysia setelah kejadian ini. Apakah ini hanya sekedar isu sementara atau ada dampak jangka panjang yang harus kita waspadai, guys? Bagi Indonesia, langkah pertamanya adalah memastikan ketahanan pangan domestik tetap terjaga, mengingat potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam produksi beras. Sangat penting bagi kita untuk meningkatkan sistem pertanian dan distribusi yang lebih efisien. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memperbaiki infrastruktur pertanian, mulai dari sistem irigasi, penyediaan bibit unggul, hingga akses pasar yang lebih baik bagi petani, guys. Jadi, untuk menjaga ketahanan pangan kita, penguatan sektor pertanian menjadi sebuah keharusan, guys, buat Indonesia sebenarnya. Selain itu, Indonesia juga harus mempertimbangkan untuk meningkatkan perannya sebagai eksportir beras utama. Langkah strategis untuk memperkuat kualitas beras Indonesia, seperti beras organik atau beras premium, bisa menjadi peluang besar di pasar internasional, seperti yang ditujukan dalam laporan FAO. Permintaan beras kualitas tinggi semakin meningkat di dunia, dan Indonesia punya peluang sebenarnya untuk mengatasi celah pasar ini, guys. Satu hal yang gak kalah penting adalah pentingnya kerjasama antar negara di Asia Tenggara, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian pasar pangan global ini. Sebagai negara tetangga, Indonesia dan Malaysia bisa menjalin kerjasama saling menguntungkan untuk memastikan ketahanan pangan di kedua negara tetap terjaga. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal solidaritas regional yang semakin penting di tengah ketegangan dunia yang tidak pasti ini, guys. Sebagai penutup, krisis pangan global ini harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Indonesia dengan segala potensi yang dimilikinya bisa menjadi pemain utama dalam pasar pangan dunia. Dan bagi Malaysia, ini adalah pengingat bahwa ketergantungan pada impor bisa menjadi kelemahan di saat krisis seperti ini. Namun jika kedua negara ini dapat bekerja sama, bukan tidak mungkin kita akan melihat masa depan yang lebih stabil dalam ketahanan pangan di Asia Tenggara, guys. Gimana menurut kalian? Oke, kesimpulannya, ketegangan pangan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia memberikan kita banyak pelajaran berharga, guys. Ini bukan sekedar tentang pasokan beras, tapi tentang bagaimana dunia yang terhubung erat ini bisa saling mempengaruhi dalam hal ketahanan pangan. Ketika negara-negara besar menghadapi masalah-masalah mereka, kita bisa melihat bahwa negara tetangga seperti Malaysia pun terpaksa mencari solusi dengan meminta beras dari Indonesia. Untuk Indonesia, ini adalah kesempatan emas untuk memperkuat posisi sebagai eksportir pangan utama, terutama beras.
kita memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dengan dukungan teknologi pertanian dan perbaikan infrastruktur, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam pasar pangan global, sebagaimana yang dilaporkan oleh FAO. Peluang ini juga membuka ruang untuk kerjasama yang lebih erat antar negara Indonesia dan Malaysia, menciptakan stabilitas pangan regional yang lebih kuat di Asia Tenggara. Kedepannya ini adalah peluang besar bagi kita untuk menunjukkan bagaimana kerjasama bisa mengatasi tantangan dunia, guys. Oke, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya, dan jangan lupa klik tombol jempol ke atas. Dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.